so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan saya Pepi Sesnida SPDI, mahasiswa Program Profesi Guru Pendidikan Agama Islam dalam jabatan 2023 angkatan kedua dengan nomor peserta 1603 1900 0767, nomor induk mahasiswa 2210 41 80 102 pada LPTK UIN Raden Patah Palembang. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada tema 3, indahnya saling menghargai dalam keberagaman, untuk pertemuan ke-1, tema keragaman sebagai sunnatullah pada kelas 4 fase B di SDN 10 Ujan Mas Kabupaten Muara Enim. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Jawab gerak, kawan gerak, jawab gerak, dan buku. Assalamualaikum. Salam. Jawab gerak. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim
kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu yang akan dipimpin oleh Cecilia. Kepada Cecilia, yuk maju. Yang lain tolong berdiri. Yuk berdiri. Alhamdulillah tadi baca doa sudah, menyanyikan Indonesia Raya sudah. Sekarang ibu tanya dulu, apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, tepuk semangat. 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 Ya, sekolah semua? Sekolah. Alhamdulillah ya. Ada yang nggak masuk? Masuk? Masuk semua? Ya, alhamdulillah ya, masuk semua ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa sekolah hari ini dan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai materi kita hari ini, minggu telah lalu Ibu telah menjelaskan tentang apa? Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna kemarin? Nama yang baik bagi Allah. Iya, good. Untuk gambar nama yang baik bagi Allah. Ada berapa kemarin Asmaul Husna itu? 99. Salah satu yang kita pelajari minggu lalu yaitu mengenai satu Al-Malik. Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Maharaja. Maharaja. Apa lagi? Apa Al-Aziz? Apa? Maha Mulia. Lanjut. Apa Al-Qudus? Lanjut. Apa lagi? Apa As-Salam? Maha Sejahtera. Terakhir apa kemarin? Apa Al-Mu'min? Iya, Maha memelihara keamanan. Itu yang telah kita pelajari. Sebenarnya 99 Asmaul Husna itu banyak. Itu harus dihafalkan. Baiklah anak ibu, materi kita yang ketiga ini yaitu mengenai apa itu? Keragaman sebagai sunatullah. Iya, keragaman sebagai sunatullah. Adapun tujuan kita mempelajari tentang keragaman sebagai sunatullah adalah, nah, itu dia. Apa tujuannya? Agar kita bisa mendeskripsikan keragaman itu sebagai sunatullah, agar saling mengenal atau lita'arufu dengan benar. Jadi tujuannya adalah agar kita saling mengetahui tentang keragaman itu sebagai sunatullah. Sebagaimana kita ketahui
depan. Pernahkah anak ibu melaksanakan seperti gambar di depan? Pernah. Beberapa hari yang lalu kita pernah melaksanakannya. Bakti sosial untuk saudara kita yang iya, di mana? Di Semeru. Kita melaksanakan bakti sosial. Walaupun kita tidak kenal dengan mereka, tetapi kita tetap bersaudara. Sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak anak ibu mengalami pengalaman yang berbeda di dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa? Contohnya dengan tetangga aja tidak? Apa contohnya? Orang Jawa. Orang Jawa, apa cuma Jawa? Lain bahasa. Nah, lain bahasanya kata Gapar. Benar. Gapar bahasanya dida. Jemaah sebelah rumah Gapar. Oke. Apa lagi Sabta? Di pasar bu, Ya. tidak ada mencipu. Kenapa cuma cipu tuh Sabta? Emaknya keriting. Gumbaknya keriting. Apa lagi? Kulit hitam. Kulitnya hitam. Apa lagi? Cara berbahasanya. Tapi walaupun demikian, itu namanya keragaman. Kita tidak boleh saling menghina satu sama lain. Karena keragaman itu merupakan sunatullah. Sudah ada dari zaman dahulu. Ada keragaman itu nah. Jadi kita harus saling menghargai. Tidak boleh saling ejek mengejek, hina menghina. Harus bersaudara. Sekarang Indonesia adalah negeri yang majemuk atau yang Indonesia itu adalah negeri yang majemuk, nah, negeri yang beragam, yang penuh banyak keragaman yang ada di Indonesia. Mulai dari agama, ya udah. Ada berapa agama di Indonesia? 6. 1, Islam. 2, 3, 4, 5, 6, Hindu. Dari ke-6 agama tadi, kita memiliki beraneka ragam perbedaan. Contohnya, kita agama Islam, hari raya kita Idul Fitri. Kalau orang Kristen agama Islam, hari rayanya apa coba? Natal. Dan lain-lain sebagainya agama yang lain. Ada mereka yang namanya Nyepi, itu namanya keragaman agama. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki keragaman suku. Kata Gapar tadi, contohnya kita daerah Sumatera Selatan, bahasa kita dida, au, yaudah. Nah kemana? Jemu mana? Kalau orang Jawa bahasanya beda lagi, ya. Mereka jauh lebih lembut. Contohnya, iya, ora opo. Itu namanya keragaman suku. Beda kan bahasanya dengan kita? Beda. Selanjutnya ada lagi keragaman bangsa. Banyak sekali bangsa. Ada bangsa Spanyol, bahasa Inggris, bangsa apa lagi? Indonesia, dan banyak lain sebagainya. Ada juga yang namanya rumah adat. Apalagi pakaian adat. Apalagi tari adat. Apalagi pakaian adat, senjata, dan lain apa? Makanan khas. Contohnya makanan kita pepek Lembang. Yaudah, pindang patin. Kalau Sumatera Barat terkenal apa? Rendang Padang. Itulah namanya keragaman. Sekarang timbul pertanyaan, apa itu sunatullah? Apa sunatullah? Hukum Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Iya, betul. Hukum Allah yang disampaikan kepada manusia
kita. Kemarin kita sudah belajar bab pertama tentang surat Al-Hujurat. Yang membedakan kita adalah keimanan dan ketakwaan kita. Itulah yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat. Selanjutnya apa itu sunnatullah? Hukum, kejadian, dan sebagainya yang berjalan secara tetap atau otomatis. Jadi adalah hukum, nak. Jadi tidak bisa kita nak pungkiri, oh jangan ada perbedaan. Tidak. Itu sudah ketetapan dari Allah yang tidak bisa kita pungkiri. Harus kita terima. Nah, dari pelajaran kita tadi, sekarang ibu tanya, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Ada keragaman agama, ada keragaman suku, ada keragaman bangsa. Untuk apa? Untuk apa tujuannya? Agar saling mengenal. Agar saling mengenal. Udah itu saja. Tujuan Allah membuat kita berbeda-beda agar saling mengenal. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Seperti yang Ibu jelaskan tadi di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Paham tuh? Oke, pada minggu belakang Ibu suruh anak Ibu bawa kertas origami. Bawa? Terus Ibu juga sudah cari tentang keragaman yang ada di Indonesia. Sudah dicari? Sudah. Dapat? Oke, hari ini Ibu akan bagi kelompok. Tapi Ibu tidak akan menunjuk, kalian hitung. Ya, nanti mana yang nomor 1 itulah kelompok 1. Mana yang nomor 2 kelompok 2. Mana yang dapat nomor 3 kelompok 3. Hitung sendiri. Mulai dari kapan ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, yang kelompok 1 silakan yang 1 silakan bergabung ke 1, yang 2 silakan bergabung ke 2, yang 3 silakan bergabung ke 3. Silakan sekarang. Gimana? Sudah? Sudah mengerjakan? Kalau sudah, kita suruh kelompok 1 dulu untuk memaparkan hasilnya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang keragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah bahasa daerah. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah. Dalam satu provinsi bisa memiliki beberapa bahasa daerah. Bahasa Jawa digunakan oleh masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian daerah Jawa Barat. Bahasa Madura berasal dari Pulau Madura. Bahasa Gayo diturunkan oleh suku Gayo di Nanggawe, Aceh Darussalam. Bahasa daerah harus dilestarikan walaupun memiliki beragam daerah. Indonesia memiliki bahasa nasional. Selanjutnya, keragaman yang ada di Indonesia yaitu upacara adat. Upacara adat merupakan salah satu warisan nenek moyang kita. Upacara adat dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi upacara adat yang berbeda. Sisingan berasal dari Jawa Barat. Tradisional ini sudah ada sejak zaman Belanda. Sisingan digunakan untuk memeriahkan acara kiatan. Bakar batu. Pesta bakar batu berlangsung di tanah Papua. Upacara ini sebagai ungkapan syukur. Upacara ini dilakukan untuk silaturahmi. Pacoa Ajara. Upacara adat Pacoa Jara di Nusa Tenggara Barat. Pacoa Jara memiliki arti pacuah kuda. Tradisi Pacoa Jara dilakukan saat panen
syukur terhadap hasil panen yang diperoleh. Nah, itulah tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang keragaman apa tadi? Bahasa daerah dan upacara adat. Ada pertanyaan? Tidak? Kita kasih A+ untuk kelompok 1. Silakan. Oke, itulah tadi yang kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan maju. Kelompok 2. Paparkanlah hasilnya. Apa yang telah didapatkan? Ya, silakan. Sabta, ketuanya, bacalah. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai keragaman rumah adat. Rumah adat, contohnya rumah balon. Rumah balon adalah merupakan rumah adat suku Batak. Rumah adat balon berbentuk panggung. Bagian telogannya digunakan untuk memelihara hewan piang. Rumah dibuat dari kayu. Gelondongan di dinding dari ayamnya, bambu lantai dari papan, dari atapnya dari hijau atau rumbia. Tongkonan, rumah tongkonan berasal dari provinsi Sulawesi Selatan. Rumah tongkonan memiliki ciri khas bagian atas terbentuk seperti perahu dalam posisi dibalik bagian depan rumah terdapat tali jempol. Rumah gadang adalah rumah adat Minangkabau. Rumah gadang banyak ditemui di provinsi Sumatera Barat. Rumah ini juga disebut dengan nama rumah Babunjong. Pakaian adat menjadi salah satu ciri suku di Indonesia. Pakaian adat dipakai saat upacara adat. Pakaian adat merupakan simbol setiap daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari warna dan suara. Ulos dari Sumatera Utara, Garut, Madura dari Kepulauan Riau, dan tulang bawang. Oke, ya? Ada pertanyaan? Ya, kelompok 2 ini ternyata membahas mengenai keragaman tentang rumah adat. Ada 3 tadi. Ada rumah balon, rumah apa lagi? Rumah adat Minangkabau atau rumah gadang, apa lagi terakhir? Rumah apa? Al-Aziz? Tongkonan. Dan mereka juga membahas mengenai pakaian adat. Oke, kita kasih A+ untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat semula. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3 paparkan hasil yang telah didapati. Yang lain tolong perhatikan. Ini kelompok 3. Ya, silakan. Siapa Rani? Ya. Siapa juru bicaranya? Rani. Baca Rani. Daerah di Indonesia bermacam-macam, mulai tari rongkeng, tari Betawi, tari piring dari Sumatera Barat. Ya, kelompok 3 membahas mengenai tari daerah. Ada tadi katanya tari ronggeng Blantek. Kalau kita lihat keluar itu, takonya tari ronggeng Blantek itu ternyata berasal dari Betawi. Ada juga tari piring berasal dari Sumatera Barat. Kalau kalian tari apa kita Sumatera Selatan? Tari apa? Tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Good, kelompok 3 kita kasih A+ untuk kelompok 3. Silakan kembali tempat semula. Nah, tadi hasilnya sudah dipaparkan. Sekarang hasil kelompoknya, silakan ketua kelompoknya maju ke depan, silakan ditempel ke papan tulis. Rani, Gapa, siapa lagi? Oke, silakan kembali ke tempat semula. Nah, hari ini materi kita telah selesai, yaitu mengenai keragaman sebagai Sunnatullah. Apa tujuannya? Kita berbeda-beda agama, berbeda-beda
berbeda-beda bangsa. Tujuannya apa tadi? Untuk saling mengenal. Iya, tujuannya hanya satu, yaitu untuk saling mengenal. Mengerti pelajaran kita hari ini? Oke, minggu depan kita akan lanjuti materi kita masih mengenai keragaman, namun tentang berbeda agama. Untuk hari ini Ibu cukupkan, tetapi untuk tugas minggu depan masih Ibu suruh bawa lagi. Tapi di sini tugas kalian tolong cari di koran tentang keragaman agama. Apa saja misalnya, apa upacara agama Islam, misalnya hari raya Idul Fitri boleh, orang India boleh, dan lain sebagainya, dan ditempelkan di kertas HPS. Fahimtum? Itu tugas untuk minggu depan. Ya, untuk hari ini pelajaran kita Ibu cukupkan sampai di sini karena sebentar lagi kita sudah mau istirahat. Ya, setelah Ibu istirahatkan nanti bukunya silakan disimpan. Kita boleh keluar. Untuk hari ini Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.